Dosa orang tua. Aldi tumbuh dengan luka batin mendalam akibat pengkhianatan orang tuanya, terutama ayahnya, yang mencampakkan keluarganya demi wanita lain. Ibunya menderita, dihina, dan dipinggirkan, sementara ayahnya menjalani kehidupan mewah dengan istri barunya. Bertahun-tahun Aldi menyimpan dendam dalam hatinya, bertekad suatu hari akan membalas apa yang telah dilakukan kepada ibunya. Kini, Aldi telah menjadi pria dewasa yang sukses. Diam-diam, ia mulai meruntuhkan hidup ayahnya. Aldi menggunakan segala kekuatannya untuk membuat bisnis ayahnya bangkrut dan hancur, hingga sang ayah jatuh dalam kebangkrutan dan kehilangan segalanya. Istri barunya yang dulu penuh kemewahan juga tak luput dari kehancuran yang direncanakan Aldi. Pada akhirnya, ayahnya memohon ampun, tetapi bagi Aldi, dosa orang tua tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh ibu dan dirinya dulu. Aldi pun melangkah pergi, meninggalkan ayahnya dalam keterpurukan, sementara dia melanjutkan hidupnya dengan kemenangan yang pahit. Suka dengan cerita penuh emosi dan balas dendam? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah lengkap Dosa Orang Tua. Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu yang suka drama penuh intrik. Luka yang terpendam. Aldi berdiri di depan jendela kamar apartemennya, menatap pemandangan kota yang dipenuhi cahaya dari gedung-gedung tinggi. Namun, sorotan lampu itu tak mampu menerangi kegelapan hatinya. Di balik wajah tampan dan sukses yang ia tunjukkan kepada dunia, ada luka yang tak pernah sembuh, luka yang terukir dalam sejak ia masih remaja. Hari itu, hari di mana keluarganya hancur karena keputusan egois ayahnya, selalu membekas di ingatannya. Ayahnya, seorang pria yang dulu ia hormati dan banggakan, meninggalkan rumah tanpa penjelasan, hanya demi seorang wanita lain. Ibu Aldi terpuruk dalam kesedihan, dipaksa menghadapi dunia sendirian, sementara Aldi harus menjadi saksi bagaimana ibu yang ia cintai dilecehkan dan direndahkan oleh semua orang, hanya karena ia bukan lagi istri dari pria sukses seperti dulu. Setiap malam, Aldi mendengar isak tangis ibunya di kamar. Setiap hari, ia melihat sorot mata penuh rasa sakit dari wanita yang dulu kuat dan tegar. Dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan apa yang telah ayahnya lakukan. Dendam mulai tumbuh dalam hatinya, dan sejak saat itu, satu-satunya tujuan hidup Aldi adalah membalas perlakuan ayahnya. Suatu hari, kau akan merasakan apa yang kau buat kami rasakan, bisik Aldi pada dirinya sendiri setiap kali ia mengingat hari-hari itu. Kini, bertahun-tahun berlalu, Aldi telah menjadi pria dewasa dengan kesuksesan luar biasa. Dia memiliki perusahaan yang berkembang pesat, kehidupan yang stabil, dan kekayaan yang melimpah. Namun di balik semua itu, dia tetap menyimpan rencana balas dendam yang disusunnya dengan hati-hati. Aldi tahu, kesuksesan ini adalah senjata terkuatnya untuk menghancurkan hidup ayahnya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang lebih halus dan menyakitkan, menghancurkan segalanya yang pernah ayahnya banggakan. Aldi melirik ke kalender di meja kerjanya. Ada sebuah tanggal yang ia tandai dengan tinta merah. Hari ulang tahun ayahnya, hari di mana rencana pembalasannya akan dimulai. Ayah, Aldi bergumam pelan. Senyuman dingin menghiasi wajahnya. Waktumu untuk merasakan dosa yang kau perbuat sudah tiba.
Malam itu, Aldi berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang bergejolak. Ia tahu, besok adalah awal dari kehancuran yang selama ini ia nanti-nantikan. Balas dendamnya tidak akan langsung menghancurkan sang ayah. Ia ingin ayahnya merasakan perlahan-lahan, detik demi detik, bagaimana rasanya hidupnya direnggut satu persatu, seperti yang dulu terjadi pada ibu dan dirinya. Rasa puas yang dingin merayap dalam dirinya, menghangatkan kebencian yang sudah bertahun-tahun terpendam. Besok adalah babak baru dalam hidup Aldi, babak di mana ia akhirnya bisa menuntaskan dendamnya. Dan dia tidak akan berhenti sebelum semuanya selesai. Pintu yang terbuka. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Tapi di hati Aldi hanya ada kegelapan. Dia duduk di dalam mobil hitam mewahnya, memandang lurus ke depan tanpa ekspresi. Tangannya menggenggam kuat setir, sementara pikirannya melayang ke arah satu tempat, rumah sang ayah. Sejak kepergian ayahnya bertahun-tahun lalu, Aldi tak pernah menginjakan kaki di sana. Rumah besar itu sekarang menjadi milik pria yang pernah ia sebut sebagai ayah, bersama istri barunya, wanita yang telah merebut semuanya dari ibunya. Aldi merasa muak hanya dengan membayangkan wajah mereka berdua yang bahagia di balik pintu rumah itu. Seakan-akan tidak ada satupun dosa yang pernah mereka lakukan. Namun, hari ini berbeda. Hari ini Aldi bukanlah remaja terluka yang ditinggalkan begitu saja. Dia kini adalah pria dewasa yang datang untuk membalas dendam. Tangannya merogoh saku, mengambil undangan yang sengaja ia buat khusus untuk hari ini, hari ulang tahun ayahnya yang ke-60. Di dalam undangan itu, ada ucapan manis, tetapi tersembunyi di baliknya adalah ancaman halus yang hanya akan dimengerti oleh ayahnya nanti. Mobil Aldi berhenti tepat di depan gerbang rumah besar itu. Ia memandangi bangunan megah yang dulu pernah menjadi tempatnya tumbuh, tapi sekarang hanya menyimpan kenangan pahit. Seorang penjaga rumah keluar dan menghampirinya. Aldi membuka kaca jendela mobil, lalu mengulurkan undangan itu tanpa sepatah kata pun. "Berikan ini kepada Tuan," ucap Aldi singkat. Suaranya tenang tapi tegas. Penjaga itu mengangguk, tampak ragu sejenak sebelum menerima undangan itu dan berbalik menuju rumah. Aldi menatap gerbang itu terbuka lebar, membiarkan dirinya melihat sekilas bagian dalam rumah yang kini asing baginya. Ada sedikit nostalgia di hatinya, tapi segera sirna oleh kebencian yang mendominasi. Aldi menarik napas dalam-dalam sebelum menjalankan mobilnya kembali. Dia tak perlu menunggu lama untuk mengetahui reaksi sang ayah. Undangan itu sudah cukup menjadi sinyal bahwa Aldi akan segera masuk kembali dalam kehidupannya, bukan sebagai anak yang merindukan kasih sayang, melainkan sebagai penghancur yang penuh dendam. Sesampainya di kantornya, Aldi langsung disambut oleh asistennya, Melati, yang sudah menunggunya di depan pintu dengan setumpuk berkas. "Apa semuanya sudah siap?" tanya Aldi tanpa basa-basi. "Sudah, Pak. Semua rencana yang Anda susun akan berjalan sesuai jadwal," jawab Melati sambil memberikan dokumen penting di tangannya. Tuan Pratama tidak akan tahu apa yang menimpanya. Aldi tersenyum dingin mendengar jawaban itu. Tuan Pratama, itulah bagaimana orang-orang di luar sana mengenal ayahnya sekarang. Pengusaha sukses yang disegani, pemilik bisnis besar yang tampaknya tak terkalahkan. Tapi Aldi tahu sisi lain dari pria itu, seorang pengecut yang rela meninggalkan keluarganya demi ambisi pribadi. Sementara dia membuka dokumen di hadapannya,
Otaknya bekerja lebih cepat. Semua rencana sudah disusun dengan teliti. Mulai dari peretasan sistem perusahaan ayahnya, sabotase proyek-proyek penting, hingga pengalihan dana yang akan menguras habis tabungan bisnis sang ayah. Aldi tidak akan membuat ayahnya bangkrut dalam sehari. Tidak, itu terlalu mudah. Dia akan menghancurkan pria itu perlahan-lahan, sama seperti pria itu menghancurkan hidup ibunya. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, hari ulang tahun itu tiba. Aldi menerima pesan singkat dari Melati bahwa undangannya diterima dengan baik. Ayahnya akan mengadakan pesta besar di rumahnya malam ini, dan Aldi tahu inilah saat yang tepat untuk memulai gerakan besar pertamanya. Di sore hari yang mulai gelap, Aldi bersiap. Dia mengenakan jas hitam mahal, memperbaiki dasinya di depan cermin. Tatapan dinginnya memantulkan keinginannya yang tak terbendung lagi. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun. Ini adalah awal dari akhir. Ketika Aldi tiba di pesta, suasana sudah meriah. Tamu-tamu penting berkumpul, semua berpakaian indah, dengan senyum yang menghiasi wajah mereka. Aldi tersenyum sinis dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, pesta ini akan menjadi titik balik bagi semuanya. Dia melangkah masuk, lalu melihat ayahnya dari kejauhan. Pria itu tampak lebih tua daripada terakhir kali Aldi melihatnya. Wajahnya penuh keriput, namun tetap memancarkan wibawa seorang pria kaya. Di sampingnya, ada wanita yang menjadi penyebab kehancuran keluarganya, tertawa di antara para tamu. Aldi berjalan mendekat, menatap langsung ke arah ayahnya. Sang ayah melihat Aldi dan tampak terkejut sesaat, tetapi segera menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum penuh kemenangan. "Aldi," ucap ayahnya, "aku tidak menyangka kau akan datang." Aldi mengangguk tipis, menyembunyikan emosi yang bergelora di dalam dirinya. "Selamat ulang tahun, Ayah. Aku datang untuk memberikanmu hadiah yang tidak akan pernah kau lupakan." Malam itu, pesta berjalan lancar, tapi di balik setiap tawa dan percakapan hangat, Aldi tahu bahwa ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Balas dendamnya baru dimulai, dan dia tidak akan berhenti sampai ayahnya merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia dan ibunya rasakan dulu. Awal dari kehancuran. Pagi itu, langit tampak mendung seolah mencerminkan apa yang akan terjadi dalam hidup Tuan Pratama. Sementara sang ayah bersiap memulai harinya dengan penuh percaya diri, di sudut lain kota, Aldi duduk di ruang kantornya, mengamati layar laptopnya dengan tatapan tajam. Di layar tersebut, tampak beberapa laporan keuangan penting milik perusahaan sang ayah. Semua berada dalam genggamannya. "Apa sudah waktunya?" tanya Melati dengan nada hati-hati, berdiri di sebelah meja kerja Aldi. Aldi menatapnya sejenak sebelum mengangguk pelan. "Ya, kita mulai sekarang. Jangan terburu-buru. Buat semuanya tampak alami." Melati mengangguk, lalu keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Di belakang pintu tertutup, Aldi menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap keluar jendela. Hari ini, rencana panjangnya akhirnya bergerak maju. Di kantor pusat Pratama Group, Tuan Pratama memasuki ruangan dengan penuh percaya diri. Di usianya yang sudah memasuki kepala 6, dia masih tampak segar dan energik. Usahanya terus berkembang pesat, dan dia selalu menjadi bintang di mata para mitra bisnisnya. Namun, hari ini adalah hari yang berbeda.
Hari di mana segalanya akan mulai runtuh. Ketika rapat berlangsung, tim keuangan mulai mempresentasikan laporan bulanan. Semuanya berjalan lancar pada awalnya, hingga tiba-tiba, seorang manajer keuangan tampak cemas saat mengamati data yang muncul di layar. "Maaf, Tuan Pratama," katanya ragu, "tapi ada yang aneh dengan laporan ini." Tuan Pratama mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Saya tidak yakin. Tapi sepertinya ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan rekam jejak kita. Ada pengeluaran yang besar, namun kami tidak bisa melacak sumbernya. Ini seperti dana besar yang tiba-tiba menghilang dari rekening perusahaan," jelas manajer tersebut dengan nada gelisah. Ruang rapat tiba-tiba sunyi. Semua mata tertuju pada Tuan Pratama yang kini tampak tegang. Dia segera meminta dokumen lebih lanjut, dan ketika memeriksanya sendiri, wajahnya semakin mengeras. Jumlah uang yang hilang sangat besar, dan itu bukan kebetulan. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Tuan Pratama dengan nada tegas, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Manajer dan timnya saling berpandangan, tidak tahu harus menjawab apa. Keadaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan mereka tahu bahwa Tuan Pratama tidak akan menerima alasan yang tidak jelas. Tuan Pratama menyelesaikan rapat lebih cepat dari biasanya, dan segera menghubungi tim audit internal untuk menyelidiki masalah ini. Dalam hati, ia berusaha tenang, tetapi kegelisahan mulai merambat di benaknya. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, ini adalah ancaman besar. Di sisi lain kota, Aldi memandang dengan tenang saat ia menerima pesan dari Melati. Semua berjalan sesuai rencana. Senyum dingin terukir di wajahnya. Ini baru langkah pertama. Aldi tahu betul bahwa masalah keuangan ini hanya akan menjadi puncak gunung es yang akan menenggelamkan sang ayah. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan merencanakan dan menanamkan jebakan di berbagai aspek bisnis ayahnya, memastikan bahwa semuanya tampak seperti kecelakaan yang tidak terduga. "Kau tidak akan pernah bisa mengembalikan semuanya, Ayah," bisik Aldi pelan pada dirinya sendiri, penuh dengan rasa puas. Aldi tahu bahwa sang ayah pasti akan menghabiskan hari-harinya ke depan dengan berusaha mati-matian untuk memperbaiki kerusakan ini. Tetapi setiap langkah yang diambil sang ayah hanya akan membuatnya semakin terperosok ke dalam lubang yang Aldi gali. Malam itu, Tuan Pratama kembali ke rumah dengan wajah kusut. Pikirannya kacau, mencoba memikirkan bagaimana dana perusahaan bisa lenyap tanpa jejak. Ketika ia memasuki ruang keluarga, istrinya, Lila, menyapanya dengan hangat, tetapi Tuan Pratama hanya memberikan senyuman tipis. "Kau terlihat lelah, sayang. Apa yang terjadi di kantor?" tanya Lila dengan nada prihatin. "Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Hanya beberapa masalah bisnis," jawab Tuan Pratama singkat, mencoba menutupi kegelisahannya. Ia tak ingin istrinya tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di belakang layar. Lila menatap suaminya dengan sedikit curiga, tetapi tidak mendesaknya lebih lanjut. Mereka kemudian duduk bersama di meja makan, tetapi suasana tetap tegang. Meskipun Tuan Pratama berusaha mengalihkan pikirannya dengan percakapan ringan, pikirannya terus-menerus kembali ke masalah besar di perusahaannya. Di tengah malam, ketika Lila sudah tertidur, Tuan Pratama diam-diam bangun dan menuju ke ruang kerjanya. Ia tidak bisa tidur. Rasa cemas menyiksanya. Segala kemungkinan buruk terus berkecamuk dalam pikirannya.
Ia tahu bahwa masalah ini bisa menghancurkan reputasi dan kejayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Saat membuka laptopnya, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang transaksi yang mencurigakan itu. Semakin ia menggali, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia tidak bisa menemukan apapun yang pasti. Frustrasi mulai menguasainya, membuatnya marah pada dirinya sendiri karena merasa tak berdaya. Di saat yang sama, di apartemennya, Aldi membuka segelas anggur dan menatap keluar jendela ke arah kerlip kota yang terang. Dia tahu, di suatu tempat di luar sana, ayahnya sedang terjaga, penuh dengan kecemasan. Ini baru permulaan, pikir Aldi sambil tersenyum puas. Balas dendamnya telah dimulai, dan Tuan Pratama tidak akan pernah melihatnya datang. Jatuhnya kepercayaan. Tuan Pratama duduk di kursi kebanggaannya di ruang kerjanya, memandangi tumpukan berkas-berkas laporan yang baru saja diserahkan tim audit. Sudah seminggu sejak pertama kali ia menemukan transaksi mencurigakan di perusahaannya, dan semakin hari semakin banyak ketidakberesan yang terungkap. Dana hilang, investasi mandek, dan mitra bisnis mulai meragukan kredibilitasnya. Tuan Pratama bisa merasakan keretakan yang mulai muncul dalam reputasinya. Bagaimana bisa terjadi secepat ini? Gumamnya, mencoba mencari jawaban yang tidak kunjung muncul. Kepala tim audit mengetuk pintu ruang kerjanya dengan raut wajah penuh kecemasan. "Pak, ada sesuatu yang harus Anda lihat," katanya dengan suara berat. Tuan Pratama segera berdiri, mengambil berkas yang disodorkan padanya, dan membuka halaman pertama. Matanya terbelalak. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukti penggelapan dana yang sangat besar, dan semuanya mengarah pada satu orang, Aldi. Aldi. Tuan Pratama bergumam tak percaya. Tangannya gemetar saat ia melihat dokumen yang menunjukkan keterlibatan anaknya. Tidak mungkin. Aldi tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti kesalahan, desisnya. Namun, kepala tim audit menggeleng pelan, menatap Tuan Pratama dengan simpati. "Kami sudah memeriksanya berkali-kali, Pak. Tidak ada kesalahan. Semua jejak digital dan bukti transaksi mengarah ke akun yang dikelola oleh anak Anda, Aldi. Kami sangat menyesal." Tuan Pratama merasa dunia di sekitarnya berputar. Bagaimana mungkin anak kandungnya sendiri, darah dagingnya, bisa berkhianat seperti ini? Selama ini, dia telah mempercayai Aldi, membimbingnya, memberikan kesempatan lebih daripada karyawan lainnya. Dan kini, pengkhianatan itu datang dari orang yang paling tidak ia duga. Sementara itu, di apartemennya, Aldi duduk santai di depan televisi sambil memegang ponsel. Sebuah senyuman penuh kemenangan tersungging di wajahnya saat ia membaca berita kejatuhan Pratama Group yang mulai tersebar di berbagai media. Rumor bahwa perusahaan besar itu menghadapi krisis finansial telah menyebar bak api yang membakar kepercayaan publik. Para investor mulai mundur, dan saham perusahaan ayahnya merosot tajam. Melati berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah ringan. Semuanya berjalan lancar. Tak ada satupun yang mencurigai bahwa ini semua adalah hasil kerja kita. Aldi mematikan televisi dan menatap Melati dengan tatapan penuh kepuasan. Tentu saja. Ayah terlalu sombong untuk menganggap bahwa anaknya sendiri bisa merencanakan sesuatu sebesar ini. Dan sekarang, apa langkah selanjutnya? Tanya Melati. Aldi berdiri,
berjalan mendekati jendela dan menatap pemandangan kota yang mulai gelap. Langkah selanjutnya, kita buat dia semakin hancur. Perlahan, tapi pasti. Kita buat dia merasakan semua yang pernah ia lakukan padaku dan ibu. Ada kebencian yang menyala di mata Aldi. Ia masih ingat masa kecilnya, ketika ayahnya, Tuan Pratama, sibuk mengejar ambisi pribadi dan mengabaikan keluarganya. Aldi tumbuh dengan rasa kecewa, melihat ibunya, Lila, sering menangis karena ketidakpedulian suaminya. Keluarga mereka mungkin tampak sempurna di luar, tetapi di balik pintu tertutup, ada luka yang tak terlihat. Ibu selalu bilang, suatu saat ayah akan memetik hasil dari apa yang ia tanam. Aku hanya memastikan bahwa hari itu datang lebih cepat. Lanjut Aldi dengan nada penuh kebencian. Dia harus tahu bahwa tidak ada tempat untuk orang-orang seperti dia. Orang yang tega mengabaikan keluarganya demi ambisi buta. Melati menatap Aldi dengan penuh kekaguman. Meskipun di balik kekaguman itu, ada sedikit kekhawatiran. Rasa dendam Aldi tampak begitu mendalam, hingga ia takut apa yang akan terjadi pada mereka berdua jika semuanya berantakan. Di rumah keluarga Pratama, suasana malam itu penuh ketegangan. Tuan Pratama akhirnya memutuskan untuk mengonfrontasi Aldi. Setelah makan malam yang dingin dan penuh kesunyian, Tuan Pratama memanggil Aldi ke ruang kerjanya. Aldi tahu ini akan terjadi, dan ia sudah siap. Kau mau bicara tentang apa, Ayah? Tanya Aldi dengan tenang begitu dia masuk ke ruang kerja ayahnya. Ekspresinya datar, seolah tidak ada yang salah. Tuan Pratama menatap anaknya dalam-dalam, mencoba mencari setitik rasa penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya. Namun, yang ia lihat hanya kehampaan. Aldi benar-benar berbeda dari yang ia kenal selama ini. Kau tahu apa yang ingin kubicarakan, Aldi, kata Tuan Pratama pelan tapi tegas. Aku sudah tahu tentang penggelapan itu, tentang uang yang hilang. Semuanya mengarah padamu. Aldi tertawa kecil, mengejutkan ayahnya. Jadi, akhirnya ayah sadar juga, ya? Katanya dengan nada sarkastis. Butuh waktu lama juga, tapi baguslah kalau ayah akhirnya tahu. Tuan Pratama merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Kenapa, Aldi? Kenapa kau melakukan ini pada keluargamu? Pada ayahmu sendiri? Aldi berdiri tegak, menatap Tuan Pratama tanpa rasa takut. Kenapa? Karena ini balasan atas semua yang ayah lakukan pada kami. Ayah selalu sibuk dengan perusahaan, dengan ambisi ayah, sementara aku dan ibu terlantar. Kami hanyalah bayangan di belakang kehidupan ayah. Aku melakukan ini karena ayah pantas menerimanya. Tuan Pratama tidak percaya apa yang didengarnya. Kau dendam padaku. Karena apa? Aku melakukan semua ini untuk kalian. Untuk keluargaku. Untuk keluarga. Aldi mendengus. Jangan bercanda, Ayah. Semua ini hanya untuk ayah sendiri. Ayah pikir dengan uang semuanya akan baik-baik saja? Tidak. Uang tidak bisa menggantikan kehadiran ayah di hidup kami. Kata-kata Aldi menghantam hati Tuan Pratama. Dia ingin membantah, tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa ada kebenaran dalam ucapan Aldi. Namun, ia tak menyangka bahwa rasa sakit itu begitu dalam hingga Aldi tega menghancurkan segalanya.
Aldi melangkah mendekat. Wajahnya tak lagi menampakkan kebencian, melainkan kelegaan. Ini belum selesai, Ayah. Ini baru permulaan. Ayah akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti aku dan ibu kehilangan ayah dulu. Tuan Pratama terduduk, merasakan beratnya dunia di atas pundaknya. Bagaimana mungkin anak yang ia besarkan sendiri berubah menjadi sosok yang begitu penuh dendam? Tapi satu hal yang pasti, Aldi tidak main-main. Perang ini telah dimulai, dan Tuan Pratama harus menghadapi kenyataan pahit bahwa lawannya adalah darah dagingnya sendiri. Kebenaran yang terungkap. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di rumah keluarga Pratama. Suasana dingin dan tegang menyelimuti seluruh rumah, seperti awan hitam yang berat menggantung di langit. Tuan Pratama masih duduk di ruang kerjanya, merenungkan percakapannya dengan Aldi beberapa jam yang lalu. Pikiran tentang pengkhianatan anaknya terus menghantuinya. Aldi, bagaimana bisa kau membenci ayahmu sendiri seperti ini? Tuan Pratama bergumam dalam hati. Matanya menerawang kosong menatap keluar jendela. Ia tidak pernah membayangkan anak kandungnya bisa merencanakan kehancuran sebesar ini. Sebuah kejahatan yang begitu terencana dan dilakukan dengan dingin. Ia bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan hingga membuat Aldi begitu penuh dendam. Di kamar tamu, Melati duduk di atas tempat tidur, merasa gelisah. Rencana yang mereka jalankan memang sejauh ini berhasil, tetapi tidak bisa dipungkiri ada perasaan yang mulai menggerogoti pikirannya. Apakah mereka melangkah terlalu jauh? Aldi begitu terobsesi dengan pembalasan dendam terhadap ayahnya, sementara Melati hanya ingin keluar dari kehidupan lamanya yang penuh kesulitan. Namun, sekarang dia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gumam Melati pelan. Ia menyandarkan punggungnya ke bantal, memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Keesokan harinya, Tuan Pratama memutuskan untuk mengambil tindakan. Setelah seharian memeriksa ulang semua laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang terkait, ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi lebih besar dari sekadar penggelapan dana. Aldi telah memanipulasi sistem internal perusahaan dengan sangat cerdik, memindahkan dana-dana besar ke rekening tersembunyi dan menyembunyikan jejaknya dengan baik. Namun, Tuan Pratama bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia segera menghubungi tim keuangannya dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Jika Aldi berpikir dia bisa lolos dari ini, Tuan Pratama akan menunjukkan bahwa ia bukan ayah yang bisa dijatuhkan begitu saja. Di saat yang sama, Lila, ibu dari Aldi, pulang dari kunjungannya ke luar negeri. Ia telah mendengar kabar tentang krisis di perusahaan suaminya, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa putranya sendiri yang menjadi pelakunya. Malam itu, di ruang makan keluarga, suasana hening menyelimuti mereka saat Lila, Aldi, dan Tuan Pratama duduk di meja makan. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Lila, suaranya penuh kekhawatiran. "Aku mendengar dari beberapa teman tentang masalah di perusahaan, tapi tidak menyangka bahwa Aldi terlibat. Ini tidak benar, kan?" Aldi tidak menanggapi. Dia hanya menundukkan kepalanya, mengaduk-aduk makanannya tanpa minat. Rasa bersalah atau takut tak sedikit pun terlihat di wajahnya. Melihat sikap anaknya yang acuh tak acuh membuat Lila semakin cemas. "Aldi, bicaralah.
Aku ibumu. Kenapa kau melakukan ini? Desak Lila. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, Aldi menegakkan tubuhnya dan menatap ibunya dengan tatapan dingin. Ibu tidak akan mengerti. Ini antara aku dan ayah. Semua ini harus terjadi. Tuan Pratama, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara dengan nada tajam. Aldi, kau tidak hanya menghancurkan perusahaan, kau juga menghancurkan keluargamu sendiri. Semua ini tidak hanya menyakiti aku, tapi juga ibumu dan orang-orang yang bergantung pada kita. Aldi menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Kau bilang ini menyakiti keluarga? Keluarga apa? Kau tidak pernah ada untuk kami, ayah. Semua ini bukan tentang uang atau perusahaan. Ini tentang bagaimana kau mengabaikan kami selama ini. Ini adalah balasan untuk semua waktu yang kau habiskan dengan pekerjaanmu dan bukan bersama keluargamu. Lila tertegun mendengar pengakuan Aldi. Dia selalu tahu ada masalah dalam hubungan mereka, tetapi tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit itu akan menjadi sebesar ini. Ia menatap suaminya, berharap ada jawaban, tapi Tuan Pratama hanya bisa terdiam. Aku melakukan semuanya untuk kalian, jawab Tuan Pratama akhirnya. Suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Aku bekerja keras supaya kalian bisa hidup nyaman, supaya kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Aldi tersenyum sinis. Masa depan yang lebih baik untuk siapa? Ayah? Untuk perusahaanmu? Kau lupa, masa depan yang paling penting adalah bersama keluarga. Kata-kata Aldi seperti pisau yang menghujam hati Tuan Pratama. Selama ini ia terlalu sibuk dengan ambisinya, dengan pekerjaan dan kekayaannya, hingga tanpa sadar mengabaikan orang-orang yang seharusnya paling penting baginya. Namun, kini semuanya sudah terlambat. Aldi sudah terlalu dalam terjerumus dalam rencananya untuk balas dendam. Lila tidak tahan lagi. Dia menangis, merasakan beban yang begitu berat menimpa keluarganya. Tolong hentikan ini, Aldi. Kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Kita masih keluarga. Aldi menatap ibunya sejenak, sebelum akhirnya berdiri. Tidak, Bu. Sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah memilih jalanku. Tanpa menunggu jawaban, Aldi meninggalkan ruang makan, meninggalkan kedua orang tuanya yang terdiam dalam kesedihan dan penyesalan. Malam itu, di kamar kerjanya, Tuan Pratama memegang foto keluarga yang diambil bertahun-tahun lalu. Foto itu memperlihatkan dirinya, Lila, dan Aldi yang masih kecil. Mereka tersenyum bahagia, tanpa ada bayangan kelam seperti sekarang. Bagaimana segalanya bisa berubah begitu cepat? Apakah semua ini kesalahannya? Tuan Pratama tahu bahwa ia harus segera bertindak. Aldi tidak hanya mengancam masa depan perusahaan, tapi juga menghancurkan ikatan keluarga yang selama ini dibangunnya. Tapi bagaimana cara menghentikan seorang anak yang begitu penuh dendam? Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, gumam Tuan Pratama. Dengan tekad yang baru, ia mengambil ponsel dan menghubungi seorang pengacara kenalannya. Jika Aldi berpikir ia bisa menghancurkan segalanya tanpa konsekuensi, maka Tuan Pratama akan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Jalan tanpa kembali. Matahari baru saja terbenam ketika Aldi menginjakan kaki di luar rumah besar keluarga Pratama.
Suasana sepi di sekitar rumah semakin menegaskan suasana hatinya yang penuh gejolak. Langit yang gelap tanpa bintang seolah mencerminkan masa depan yang ia pilih. Gelap dan tak berujung. Namun, Aldi sudah terlalu jauh melangkah. Tidak ada ruang untuk menoleh ke belakang, apalagi ragu-ragu. Dalam diam, ia mengemudikan mobil menuju apartemennya di pusat kota. Pikiran tentang percakapannya dengan orang tuanya terus berputar di benaknya. Tatapan sedih ibunya, air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia menggigit bibirnya. Melati ada di sana, menunggunya, menjadi satu-satunya yang memahami betapa sulit hidupnya selama ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan yang mulai mengusik. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang tepat? Begitu sampai di apartemennya, Aldi melihat Melati sudah duduk di sofa, menunggu dengan raut wajah serius. Tangan gadis itu memegang secangkir teh, tetapi ia tidak tampak santai seperti biasanya. Aldi tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan itu membuatnya semakin gelisah. "Bagaimana?" tanya Melati pelan, tanpa menoleh. Tatapannya kosong, tertuju pada jendela yang memperlihatkan pemandangan gemerlap lampu kota. Aldi meletakkan jaketnya di kursi, lalu duduk di samping Melati. "Semua sudah kuhadapi. Ayah tahu aku yang bertanggung jawab atas kekacauan di perusahaan. Tapi dia tidak tahu seluruh rencananya. Ini baru permulaan." Melati menatap Aldi dengan ragu. "Permulaan? Aldi, kita sudah cukup jauh. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Kau sudah menghancurkan sebagian besar perusahaan keluargamu. Apa kau benar-benar akan terus melangkah?" Aldi mendesah, menatap Melati dengan tajam. "Ini bukan hanya tentang perusahaan, Mel. Ini tentang harga diriku. Aku tidak bisa membiarkan ayahku terus hidup seolah dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku harus membuatnya merasakan apa yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Kau tahu itu." Melati menggigit bibir bawahnya, terlihat ragu. "Tapi apa kau tidak memikirkan ibumu? Dia tampak sangat hancur. Aldi, kau tahu dia tidak bersalah dalam semua ini." Aldi terdiam. Di satu sisi, ia tahu Melati benar. Ibunya tidak bersalah. Namun, dendam yang ia pendam selama ini terlalu besar untuk dihentikan begitu saja. Dia sudah mengorbankan segalanya demi rencana ini. Menghancurkan ayahnya, menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Itu semua sudah menjadi tujuannya sejak lama. Aku tahu ibu terluka, tapi ini semua karena ayah. Kalau bukan karena dia, hidup kita tidak akan seperti ini. Aldi akhirnya menjawab dengan suara datar. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Terlalu banyak yang sudah aku korbankan. Melati hanya bisa menatap Aldi, tanpa kata-kata. Ada sesuatu dalam tatapan Aldi yang membuatnya ngeri. Obsesi itu semakin menelan kekasihnya, dan dia tidak yakin apakah Aldi masih bisa kembali menjadi seperti dulu. Mungkin inilah yang membuat hubungan mereka terasa begitu rumit. Meskipun Melati menginginkan masa depan yang lebih baik bersama Aldi, dia juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di rumah Pratama, Lila duduk termenung di ruang tamu. Sejak Aldi pergi tadi malam, perasaannya tidak tenang.
Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa sakit yang ia rasakan setelah mengetahui betapa dalam luka yang dipegang oleh putranya. Tuan Pratama berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, meskipun dia tahu jawabannya. Lila menggelengkan kepalanya. "Aku merasa gagal sebagai ibu. Kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa Aldi menyimpan kebencian sebesar itu?" Tuan Pratama mendesah. "Aku juga bertanya-tanya hal yang sama. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada pekerjaan, pada perusahaan, dan tidak memberikan cukup perhatian kepada kalian berdua. Tapi ini bukan hanya kesalahan kita. Aldi yang memutuskan untuk mengambil jalan ini. Tapi dia anak kita. Apa tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya?" Lila bertanya dengan penuh harap. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu, Lila. Mungkin sudah terlambat," jawab Tuan Pratama dengan berat hati. "Aldi terlalu jauh dalam rencananya. Dia mengkhianati kepercayaan kita, dan lebih dari itu, dia menghancurkan segalanya." Lila terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak ingin kehilangan dia, meskipun dia sudah menghancurkan banyak hal. Bagaimanapun juga, dia anak kita." Tuan Pratama mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh dengan kemarahan dan kecewa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Lila benar. Aldi adalah anak mereka, dan seberapa besar pun kerusakan yang telah ia sebabkan, mereka tetap keluarga. "Aku akan mencari cara untuk mengakhiri semua ini," kata Tuan Pratama akhirnya. "Tapi ini tidak akan mudah. Jika Aldi tidak mau berhenti, aku mungkin harus melakukan sesuatu yang lebih keras." Kembali di apartemen, Aldi berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke arah langit malam yang kelam. Pikirannya penuh dengan rencana selanjutnya. Ia tahu bahwa rencana besarnya hampir mencapai puncaknya, tetapi juga menyadari bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit jalan untuk kembali. Melati berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Aldi. "Aldi, aku tahu kau punya alasan untuk semua ini. Tapi apakah kau benar-benar yakin bahwa ini cara yang tepat?" Aldi memejamkan mata sejenak, merasakan sentuhan lembut dari Melati. "Aku tidak tahu, Mel. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa kembali sekarang." Melati menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, aku akan tetap bersamamu, apapun yang terjadi." Aldi menoleh ke arahnya, menatap mata Melati yang penuh ketulusan. "Terima kasih, Mel. Kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini." Malam itu, meskipun ada ketegangan yang menyelimuti mereka, Aldi merasa sedikit lega. Melati masih berada di sisinya, dan itu cukup untuk memberinya kekuatan melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit. Jalan yang ia tempuh kini bukan hanya tentang pembalasan dendam, tapi tentang mencari jati diri yang sudah hilang di antara bayang-bayang kebencian. Kebenaran yang menyakitkan. Hari sudah siang ketika Aldi terbangun dari tidurnya yang gelisah. Di sampingnya, Melati sudah lebih dulu bangun, duduk di sofa dengan wajah lelah. Pikirannya jelas masih terbebani oleh semua hal yang terjadi. Namun Aldi berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Dia tahu apa yang harus ia lakukan, dan tidak ada ruang untuk ragu.
Aldi berjalan mendekat ke arah Melati, yang sedang menatap kosong keluar jendela. "Ada apa? Kau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu," tanya Aldi dengan suara pelan. Melati menghela napas panjang, tak segera menjawab. Matanya tetap fokus pada pemandangan di luar sana, seolah mencari jawaban yang bahkan ia sendiri tak yakin ada di sana. Akhirnya, dia berbicara dengan nada yang lebih berat dari biasanya. "Aldi, apakah kau pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah semua ini selesai?" Aldi mengernyitkan dahinya. "Apa maksudmu?" "Kau sudah hampir menghancurkan perusahaan keluargamu sendiri. Ayahmu pasti akan semakin hancur. Tapi, apa kau yakin kau akan merasa lebih baik setelah semuanya selesai? Apakah ini benar-benar yang kau inginkan?" tanya Melati, suaranya penuh keraguan. Aldi mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul di benaknya. "Mel, ini bukan soal perasaan. Ini soal keadilan. Ayahku menghancurkan hidupku, hidup ibuku. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Tapi kalau balas dendam ini malah menghancurkan dirimu juga, apa itu masih bisa disebut keadilan?" jawab Melati. Matanya kini menatap Aldi dengan dalam. Ada kesedihan di sana, namun juga ketulusan. Aldi terdiam. Pertanyaan Melati mengena tepat di hatinya. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa membalas dendam adalah satu-satunya cara untuk menebus semua penderitaan yang dia alami. Namun, kini dia mulai bertanya-tanya, apakah semuanya sepadan? Melati berdiri dan berjalan ke arah Aldi, memegang kedua tangannya dengan lembut. "Aldi, aku tahu kau terluka, tapi aku tidak ingin melihat kau semakin tenggelam dalam kebencian. Aku ada di sini bersamamu, tapi aku takut kau akan kehilangan dirimu sendiri dalam semua ini." Aldi menatap Melati dengan tatapan bingung. Di satu sisi, dia mengerti apa yang Melati maksudkan. Namun di sisi lain, dendam itu sudah terlalu dalam tertanam di hatinya. Dia tidak bisa berhenti sekarang, tidak setelah semua yang telah ia rencanakan. "Aku tahu kau peduli padaku, Mel. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh," jawab Aldi dengan nada tegas, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang mulai merayap. Melati melepaskan tangannya dari genggaman Aldi dan berjalan kembali ke sofa. "Baiklah, kalau itu keputusanmu," katanya dengan nada menyerah. "Tapi ingat, Aldi, jika kau terus berjalan di jalan ini, akan ada harga yang harus kau bayar. Aku hanya berharap kau siap untuk itu." Aldi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di balik ketegasan keputusannya, ada perasaan yang mulai membuatnya tidak tenang. Apakah Melati benar? Apakah pada akhirnya dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri? Sementara itu, di rumah keluarga Pratama, suasana semakin tegang. Lila duduk di meja makan, menatap suaminya dengan tatapan penuh harap. Namun, Tuan Pratama hanya diam, menyendiri dengan pikirannya. "Kita harus melakukan sesuatu, Pratama. Aldi semakin jauh dari kita. Kalau kita tidak bertindak sekarang, aku takut kita akan benar-benar kehilangan dia," kata Lila, suaranya bergetar oleh kecemasan. Tuan Pratama menghela napas panjang. "Aku tahu, Lila. Tapi apa yang bisa kita lakukan?"
Aldi sudah memutuskan untuk melawan kita. Dia menghancurkan perusahaan kita, dan sekarang dia bahkan tidak mau berbicara dengan kita. Dia masih anak kita, Pratama. Dia melakukan semua ini karena dia merasa terluka. Aku yakin masih ada cara untuk memperbaiki semuanya, kata Lila dengan penuh keyakinan. Tuan Pratama menatap istrinya sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku akan mencoba berbicara dengannya lagi. Tapi jika dia tetap bersikeras, aku tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Jangan menyerah, Pratama. Aku yakin Aldi masih bisa diselamatkan, jawab Lila sambil menggenggam tangan suaminya erat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin mereka benar-benar akan kehilangan anak satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Aldi menerima telepon dari ayahnya. Tuan Pratama meminta Aldi untuk bertemu dengannya di restoran favorit keluarga mereka. Awalnya, Aldi ragu, tapi akhirnya dia setuju untuk datang. Dalam pikirannya, ini mungkin kesempatan untuk menghadapi ayahnya secara langsung dan menyelesaikan semua masalah ini sekali untuk selamanya. Ketika Aldi tiba di restoran, Tuan Pratama sudah menunggunya di meja yang sama seperti dulu ketika mereka masih sering makan bersama. Namun, suasana kali ini jauh berbeda. Tidak ada senyuman, tidak ada percakapan hangat, hanya keheningan yang menekan. Ayah mau bicara tentang apa? Tanya Aldi dengan nada dingin. Tuan Pratama menatap Aldi dengan mata yang penuh kelelahan. Aku tidak mau bertengkar denganmu, Aldi. Aku hanya ingin kita bicara. Bicara sebagai keluarga. Aldi menatap ayahnya dengan tajam. Keluarga? Keluarga macam apa yang membuat anaknya merasa seperti musuh? Tuan Pratama mendesah. Aku tahu aku telah banyak melakukan kesalahan. Tapi semua yang aku lakukan selama ini adalah untuk kebaikanmu, untuk masa depanmu. Kebaikanku. Aldi tertawa sinis. Apa ayah pikir menghancurkan hidupku dan hidup ibu adalah demi kebaikanku? Ayah tidak pernah peduli padaku. Aldi, dengarkan aku. Aku mungkin tidak selalu menunjukkan perasaanku dengan cara yang benar, tapi aku selalu mencintaimu. Aku tahu kau marah padaku, dan kau berhak untuk marah. Tapi aku tidak ingin melihat kau menghancurkan hidupmu sendiri karena kebencian ini, kata Tuan Pratama dengan suara yang penuh penyesalan. Aldi terdiam. Kata-kata ayahnya seolah menusuk jauh ke dalam hatinya. Tapi ia tidak bisa begitu saja memaafkan semua yang telah terjadi. Terlalu banyak luka yang sudah terukir. Ini bukan soal kebencian saja, Ayah. Ini tentang harga diri. Tentang semua hal yang kau abaikan, kata Aldi akhirnya, meskipun suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Tuan Pratama mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi aku berharap kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Aldi. Dalam diam, Aldi menatap ayahnya. Ada perang batin yang terjadi di dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin melanjutkan rencananya. Tetapi di sisi lain, ada perasaan bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, pertanyaan yang terus menghantui pikirannya adalah, apakah dia masih punya cukup hati untuk memaafkan? Permainan yang makin rumit.
Aldi duduk termenung di depan komputernya, mengamati deretan angka yang tertera di layar. Angka-angka yang menunjukkan betapa suksesnya langkah-langkahnya selama ini untuk menghancurkan ayahnya, Tuan Pratama. Perusahaan yang selama ini dibanggakan ayahnya perlahan-lahan jatuh ke titik terendah. Keberhasilan ini seharusnya membuat Aldi merasa puas, namun perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Kemenangan ini terasa kosong. Setiap kali ia mengira akan mendapatkan kepuasan, ada sesuatu yang hilang, sebuah kehampaan yang tak bisa diisi hanya dengan balas dendam. Melati muncul dari belakang, membawa 2 cangkir teh. Dia meletakkannya di meja, lalu duduk di sebelah Aldi. "Kau sudah bekerja terlalu keras, Al. Kau harus istirahat." Aldi memandang Melati dengan pandangan kosong. Ia tahu Melati sudah sangat sabar menemaninya selama ini, tapi kebencian yang dia pendam telah membentangkan jarak di antara mereka. "Aku hampir selesai, Mel. Sebentar lagi semua akan berakhir." "Tapi apa yang akan terjadi setelah semuanya berakhir?" tanya Melati dengan nada lembut, tapi penuh kekhawatiran. "Apakah kau benar-benar yakin bahwa ini yang kau inginkan?" Aldi tidak menjawab. Dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya hal yang sama. Dendam yang dia jaga begitu lama kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Di tempat lain, Tuan Pratama duduk di ruang kerjanya dengan wajah penuh keletihan. Semua usahanya selama ini terasa sia-sia. Perusahaan yang dibangunnya perlahan-lahan runtuh, dan dia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Aldi, anak kandungnya sendiri. Tuan Pratama menghela napas berat. Dia tahu dirinya pantas menerima ini. Kesalahan yang dia buat di masa lalu dengan meninggalkan Aldi dan ibunya adalah dosa yang selalu menghantui dirinya. Namun, ia tidak menyangka dendam Aldi akan menjadi sebesar ini. Ia mencoba berkali-kali untuk berbicara dengan anaknya, mencoba menjelaskan semuanya, tapi Aldi menutup rapat-rapat pintu komunikasi. Lila masuk ke ruang kerja, wajahnya penuh kekhawatiran. "Pratama, kau tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kau harus mencari cara untuk berbicara dengan Aldi." "Aku sudah mencobanya, Lila," jawab Tuan Pratama dengan suara pelan. "Tapi dia tak mau mendengarkanku. Dia sudah membenciku sepenuh hati." Lila duduk di depan suaminya. "Kita harus mencari jalan lain. Aldi adalah anakmu. Dia mungkin sedang marah, tapi aku percaya jauh di dalam hatinya, dia masih ingin ayahnya bertanggung jawab atas masa lalu." Tuan Pratama terdiam, memandang keluar jendela kantornya yang menawarkan pemandangan kota yang sibuk. Lila benar, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki semua ini? Kerusakan sudah terjadi, dan Aldi sudah menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Kembali di apartemen, Aldi menerima pesan tak terduga di emailnya. Sebuah email dari orang yang tak dikenal, yang menyebut dirinya sebagai Pak Suryo. Aldi mengernyitkan dahi, mencoba mengingat siapa pria ini, tapi namanya terdengar asing. Dalam pesan itu, Pak Suryo menawarkan kerjasama yang akan memastikan kehancuran total Tuan Pratama. Isi email itu sangat spesifik dan menggoda, seolah-olah Pak Suryo tahu persis apa yang diinginkan Aldi. Aldi merenung. Tawaran ini sangat menggiurkan, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Siapa sebenarnya Pak Suryo ini? Mengapa dia begitu tertarik untuk menghancurkan ayahnya?
Aldi tahu bahwa menerima tawaran ini bisa membuat rencananya lebih cepat selesai, tapi dia juga paham bahwa ada risiko besar di baliknya. Dia menunjukkan pesan itu kepada Melati. Ada orang yang ingin bekerja sama denganku untuk menghancurkan ayahku. Melati membaca pesan itu dengan alis berkerut. Aldi, ini bisa berbahaya. Kita tidak tahu siapa orang ini dan apa motivasinya. Aku tahu, jawab Aldi, tapi ini bisa menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan semuanya. Melati menggeleng. Balas dendam ini sudah membuat kita terjebak terlalu jauh. Aldi, jika kau terus melibatkan orang-orang seperti ini, kau hanya akan membuat situasinya semakin rumit. Kau harus berpikir jernih. Aldi terdiam. Kata-kata Melati selalu masuk akal, tapi sulit baginya untuk menahan diri saat dia sudah begitu dekat dengan tujuannya. Namun, ada kebenaran dalam apa yang Melati katakan. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti, atau setidaknya menahan diri sebelum semuanya benar-benar tak terkendali. Setelah berpikir sejenak, Aldi mengetik balasan yang singkat. Aku tidak tertarik. Beberapa hari kemudian, Aldi kembali fokus pada rencananya. Dia menyadari bahwa kerjasama dengan Pak Suryo bisa mempercepat kehancuran ayahnya. Tapi dia tidak ingin terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa dia kendalikan. Namun, dia tahu bahwa serangan terakhirnya harus dilakukan dengan hati-hati. Suatu malam, Aldi mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat dia mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar dingin dan penuh ancaman. Kau membuat kesalahan besar, Aldi, kata suara itu, yang dia yakini adalah Pak Suryo. Kau menolak bantuanku, dan sekarang kau akan melihat akibatnya. Aldi merasakan dinginnya ancaman itu, tapi dia menolak untuk tunduk. Aku tidak butuh bantuanmu. Kita lihat saja, balas suara itu, sebelum sambungan terputus. Aldi tertegun sejenak. Ancaman ini adalah tanda bahwa permainan balas dendamnya sudah memasuki level baru. Dia tidak hanya berhadapan dengan ayahnya sekarang, tapi juga dengan orang-orang yang berbahaya. Dalam benaknya, Aldi tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya, karena ada kekuatan lain yang mencoba memanfaatkan dendamnya untuk keuntungan mereka sendiri. Jalan yang tak bisa kembali. Setelah ancaman dari Pak Suryo, Aldi merasa semua di sekitarnya mulai berubah. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa berat, seolah-olah ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Di satu sisi, balas dendam terhadap Tuan Pratama hampir tercapai. Perusahaan ayahnya hancur, dan reputasi Tuan Pratama mulai runtuh di mata publik. Namun, di sisi lain, Aldi merasa terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Pikiran tentang ancaman Pak Suryo terus menghantuinya. Ia merasa harus bertindak cepat sebelum ancaman tersebut menjadi nyata. Malam itu, Aldi memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami siapa Pak Suryo dan apa motif sebenarnya pria misterius itu. Satu-satunya orang yang Aldi tahu memiliki informasi tentang dunia bawah ini adalah seseorang dari masa lalunya, Agung, seorang teman lama yang kini bergerak di dunia bisnis gelap. Melati yang selalu setia di sisinya merasa khawatir melihat perubahan sikap Aldi. Al, aku tidak suka ini. Kau terlihat semakin tenggelam dalam balas dendammu. Kau harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aldi memandang Melati,
lalu menarik napas panjang. Aku tidak bisa berhenti sekarang, Mel. Sudah terlalu jauh. Jika aku berhenti sekarang, segalanya akan berantakan, dan orang-orang seperti Pak Suryo akan menang. Melati menggelengkan kepala, tampak putus asa melihat tekad suaminya yang tidak goyah. Apa kau yakin ini semua layak, Aldi? Semua ini dimulai karena kebencianmu pada ayahmu. Tapi lihat sekarang, semua sudah menjadi lebih gelap. Aldi terdiam. Ia tahu Melati benar, tapi hatinya yang dipenuhi dendam tidak bisa menerima kenyataan itu. Balas dendam sudah menjadi bagian dari dirinya. Di malam yang dingin dan sepi, Aldi bertemu Agung di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota. Agung, dengan tatapan penuh rahasia, menyambutnya dengan senyum tipis. Sudah lama, Aldi. Aku dengar, kau sedang dalam masalah besar. Aldi duduk di hadapan Agung dan tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang Pak Suryo. Apa kau tahu siapa Pak Suryo? Agung terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Pak Suryo adalah pria berbahaya. Dia bukan hanya sekadar pebisnis, tapi dia punya hubungan dengan dunia bawah. Dia tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aldi merasakan ada sesuatu yang menusuk dadanya. Kenapa dia tertarik padaku? Apa yang dia inginkan dari kehancuran ayahku? Agung menyesap kopinya sebelum menjawab. Pak Suryo punya dendam lama dengan Tuan Pratama. Ayahmu mungkin tidak pernah cerita padamu, tapi di masa lalu, mereka pernah bekerja sama dalam proyek besar. Tuan Pratama meninggalkannya, membuat Pak Suryo kehilangan banyak uang. Sejak saat itu, dia ingin menghancurkan ayahmu, tapi tidak pernah menemukan cara yang tepat. Sampai kau datang. Aldi tertegun. Ternyata semua ini bukan hanya tentang dendam pribadinya. Ada cerita lain yang jauh lebih rumit dan dalam. Pak Suryo hanya memanfaatkan kebencian Aldi untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi, aku hanya pion dalam permainan besar ini, tanya Aldi dengan nada pahit. Agung mengangguk pelan. Ya, tapi itu tidak berarti kau tidak punya pilihan. Kau bisa memutuskan jalan mana yang akan kau ambil. Aldi merasa terpojok. Apa yang seharusnya menjadi balas dendam pribadinya kini berkembang menjadi lebih kompleks, dan dia mulai kehilangan kendali. Sementara itu, Tuan Pratama yang sedang berada di kantor merasakan tekanan besar yang semakin menghimpitnya. Kehancuran bisnisnya bukan lagi hanya masalah finansial, ini soal kehormatan dan martabatnya. Dia tahu Aldi berada di balik semua ini, namun ada sesuatu yang lebih besar di luar kendali mereka berdua. Telepon dari rekan-rekan bisnis yang dulu setia, kini hanya berisi ancaman dan tekanan untuk menarik diri dari perusahaan. Tuan Pratama menyadari bahwa ini bukan hanya serangan dari Aldi. Ada kekuatan lain yang sedang mencoba menghancurkan dirinya. Pak Suryo. Gumamnya lirih. Nama itu membawa ingatan tentang masa lalu yang kelam, saat dia harus mengambil keputusan sulit yang membuat banyak orang terluka. Di dalam hatinya, Tuan Pratama merasa bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan semua ini. Bukan hanya dengan Aldi, tapi juga dengan Pak Suryo. Dia tidak bisa membiarkan dendam ini menghancurkan segalanya. Tuan Pratama memutuskan untuk menemui Aldi. Dia tahu bahwa pertemuan ini mungkin tidak akan mudah,
Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Malam semakin larut saat Aldi kembali ke apartemennya. Pikiran tentang pertemuannya dengan Agung terus berputar di kepalanya. Dia merasa dikhianati oleh situasi ini, seolah-olah dia tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Namun, sebelum dia bisa lebih jauh tenggelam dalam pikirannya, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Aldi membuka pintu, dan di sana berdiri Tuan Pratama, ayahnya. Pria yang selama ini menjadi pusat dari semua kebencian dan dendamnya. "Kita perlu bicara, Aldi," kata Tuan Pratama dengan suara berat. Aldi terdiam. Pertemuan ini seharusnya sudah terjadi sejak lama, tapi dia tidak pernah siap. Namun sekarang, di tengah ancaman yang datang dari berbagai arah, mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri semuanya. "Duduklah, kita bisa bicara," jawab Aldi akhirnya, dengan nada yang lebih tenang dari biasanya. Pertemuan ayah dan anak ini bukan lagi tentang dendam pribadi semata, tetapi tentang menyelamatkan diri dari permainan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Penebusan yang terlambat. Pertemuan Aldi dengan Tuan Pratama malam itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Di apartemen kecil itu, suasana penuh dengan ketegangan dan emosi yang terpendam bertahun-tahun. Di tengah ruang tamu yang remang-remang, Aldi menatap ayahnya, laki-laki yang pernah ia puja saat kecil, tetapi kini menjadi sosok yang paling ia benci. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini, Aldi?" Tuan Pratama berbicara dengan suara berat. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat lelah. "Kau menghancurkan perusahaan, hidupku. Kau ingin aku jatuh? Kalau begitu, kau sudah menang." Aldi mengepalkan tangannya, merasakan rasa pahit di tenggorokannya. "Ini bukan soal menang, Ayah. Ini soal membalas semua yang kau lakukan. Kau meninggalkan kami, meninggalkan ibu, dan hidupmu seolah tak pernah ada beban. Kau bahkan tak pernah peduli, seakan-akan kami hanyalah beban yang bisa kau buang begitu saja." Tuan Pratama tertunduk, menghela napas panjang. "Aku tahu aku salah, Aldi. Tapi apakah kau pikir dengan menghancurkanku, hidupmu akan jadi lebih baik?" Aldi terdiam sejenak, merenungi kata-kata ayahnya. Dendam yang selama ini ia pendam seperti tak mampu lagi memuaskan hatinya. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Tapi ini satu-satunya cara yang kupikir bisa membuatku merasa sedikit lebih adil." Tuan Pratama mendongak, matanya penuh dengan kelelahan dan penyesalan. "Keadilan? Kau pikir dengan menjatuhkanku, kau mendapatkan keadilan? Kau hanya menambah kebencian dalam hidupmu, Aldi." Saat kata-kata itu keluar, Aldi merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Kebencian yang ia rasakan selama ini ternyata telah merenggut kedamaian dalam dirinya. Namun sebelum dia bisa meresapi perasaan itu lebih jauh, telepon di saku Aldi bergetar. Pesan dari Pak Suryo, "Langkah terakhir sudah siap. Hancurkan Pratama selamanya." Aldi menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Ada satu keputusan besar yang harus ia ambil, meneruskan rencana Pak Suryo untuk menghancurkan Tuan Pratama sepenuhnya atau berhenti dan menemukan jalan yang berbeda. Di hari berikutnya, Aldi bertemu dengan Pak Suryo di sebuah gedung kosong di pinggir kota. Pak Suryo terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Matanya berkilat penuh rencana.
Semua sudah diatur. Aldi, ini saatnya kita menekan tombol terakhir. Setelah ini, Tuan Pratama akan kehilangan segalanya. Kau akan menang. Aldi menatap Pak Suryo dalam diam. Otaknya bekerja keras. Kenapa kau begitu ingin menghancurkannya? Suryo, ini lebih dari sekadar bisnis, kan? Pak Suryo tersenyum licik. Kau benar. Ini balas dendamku. Dulu, Tuan Pratama menghancurkan hidupku. Dia mengambil segalanya dariku, keluargaku, bisnis yang kubangun. Dan sekarang, aku hanya menuntut keadilan. Aldi menyadari bahwa kebencian Pak Suryo jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Dia mulai melihat bahwa dia hanyalah alat dalam permainan yang lebih besar. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Atau mungkinkah ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Dengan suara yang tenang tapi tegas, Aldi berkata, "Aku tidak akan meneruskan rencana ini." Pak Suryo terdiam. Tatapannya berubah dingin. "Apa kau bilang?" "Aku sudah cukup melihat kehancuran. Aku tidak ingin menjadi seperti kau, orang yang hanya hidup untuk balas dendam. Ini harus berakhir sekarang." Pak Suryo tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Kau tidak punya pilihan lagi, Aldi. Kau sudah terlalu dalam. Kalau kau berhenti sekarang, kau juga akan hancur." Namun, sebelum Pak Suryo bisa melanjutkan ancamannya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Aldi telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjebak Pak Suryo. Sekelompok polisi masuk ke gedung, menangkap Pak Suryo yang tak lagi bisa melawan. Rencana liciknya akhirnya terungkap, dan dia dibawa pergi dengan tangan diborgol. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Aldi dan keluarganya mulai berangsur-angsur berubah. Tuan Pratama, meski belum sepenuhnya pulih dari kehancuran bisnisnya, mulai menunjukkan usaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Aldi. Meskipun hubungan itu masih renggang, ada sedikit harapan untuk rekonsiliasi. Suatu sore, Aldi duduk di rumah bersama Melati, wanita yang selalu ada untuknya dalam masa-masa sulit. "Kau sudah membuat keputusan yang tepat," kata Melati, menggenggam tangan Aldi erat. "Dendam hanya akan menghancurkan kita. Sekarang, kau bisa mulai lagi." Aldi mengangguk pelan, merasakan beban yang mulai terangkat dari dadanya. "Aku belajar satu hal dari semua ini. Balas dendam memang terasa manis di awal, tapi pada akhirnya, itu hanya meninggalkan kehancuran." Epilog. Pak Suryo dijatuhi hukuman penjara atas berbagai kejahatannya, dan perlahan-lahan, bisnis Tuan Pratama mulai bangkit kembali. Aldi memutuskan untuk memulai hidup baru, bukan lagi dengan kebencian dan dendam, melainkan dengan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia memulai bisnis kecil bersama Melati, terlepas dari bayang-bayang ayahnya. Tuan Pratama, meskipun terlambat, mencoba memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Sementara itu, Aldi, meski belum sepenuhnya memaafkan ayahnya, mulai menerima kenyataan bahwa dendam takkan pernah membawa kedamaian. Dan bagi Aldi, penebusan terbesar adalah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Tamat.